Saya tidak perlu memprediksi hal tersebut karena berjalannya waktu semua akan mengetahui apa yang selama ini tidak muncul ke permukaan. Sosial, beberapa waktu yang lalu kita juga melihat postingan dari Sarawenda di Instagramnya dengan menggunakan kemeja putih polos meminta maaf kepada publik. Ya. Kepada publik ya? Pada publik. Nggak ada kata-kata Ruben Onsu, kita lihat yang satu ini. Oke, ini dia. Postingan dari seorang Sarawenda. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya minta maaf atas apa yang sudah saya lakukan. Ini merupakan pembelajaran untuk saya agar kedepannya saya lebih bijak dalam bertutur kata dan bertindak. Pasti udah lihat video fullnya ya, Kak Ruben? Ya. Ya di situ pertanyaannya kenapa ke publik gitu? Kenapa kok bukan ke Kak Ruben Onsu? Ke publik, ke saudara-saudara. Oh gitu? Ya ada saudara tapi tidak ada nama Ruben Onsu. Memang itu yang jadi pertanyaan dari netizen. Ya kan kamu kan ngatain Kak Ruben, kenapa kamu nggak ke dia gitu loh? Heran deh Wenda. Tahu gue. Jadi aku kalau pas lagi lihat itu cuman, oh ya udah gitu karena, oh iya udah. Yang gue fokus mau ketemu anak kok gitu. Setelah kejadian ini, apakah ada dari Wendanya menghubungi langsung ke Kak Ruben? Kalau menghubungi itu cuman WhatsApp misalnya? Enggak, cuman ngundang ulang tahun anak aja. Oh ngundang? Ngundang. Undangnya Hamin berapa? Oh enggak, dari hari Selasa kok. Hamin Selasa, Rabu, Kamis, Hamin 4. Hamin 4. Hamin 4. Terus adiknya kenapa nggak minta maaf Cuman, juga? maksudku, oke yang mana ini? Adiknya juga kan semua itu satu komplotan itu kan harusnya minta maaf juga dong. Baik yang sama namanya siapa satunya itu perempuan yang katanya Manda itu. Harusnya tiga-tiganya itu harusnya mereka minta maaf loh. Harusnya loh. Secara langsung maksudnya? Misalkan nggak ya bukan hanya secara langsung aja tapi ya tetap secara sosmed kan ini kan menyebarnya di sosmed. Ya. Nggak tahu ya kalau saya mah. Kalau tentang itu mungkin lebih ke pribadi mereka gitu. Pribadi dan watak. Saya cuman intinya saya itu mau ketemu anak. Udah. Sana sini. Jadi maksud saya tuh kayak orang mau arahnya kemana, lo ngomongnya kemana. Akhirnya gue jadi ikut-ikutan deh. Karena ya semua yang lo ucapin harus gue jawab lah. Ya. Harus gue jawab sehingga udah nggak mau diem lagi. Wah lu jadi ada lagi roadshow kemana-mana. Oh enggak, saya datang di acara di mana itu live ya, yang semuanya saya bisa sampaikan secara langsung. Itu tidak ada potongan-potongan. Kekhawatirannya Kak Ruben tentang anak-anak nih sekarang ini, apalagi ini udah ramai sekali sosial media. Kepikiran nggak atau langsung nanyain ke Tania, gimana kabar kamu nak gitu, ada nggak? Terlalu tinggi temboknya. Terlalu tinggi temboknya karena? Ya itu temboknya itu siapa Kak? Temboknya itu mereka jadi, gitu. Buat saya likak-likuknya itu buat saya tahu jalurnya gitu. Makanya saya sangat berhati-hati sekali. Ruben tuh Kenapa saya harus berhati-hati? Karena saya masih ngejagain ya. Saya udah gak ngerti deh. Saya di mata anak saya kayak apa saya terserah. Tapi saya akan terus berusaha. Ya. Gitu, saya terus berusaha. Sampai benar-benar ya Allah izinkan. Kemarin ada statement dari pengacaranya Sarawenda, ada kalimat yang kita cukup kaget sih mendengar istilah mantan ayah. Ini pertanyaan kepada abangnya, apakah ini sebuah bentuk slip of tongue, salah ngomong, kesilapan atau gimana ya? Tapi gimana tanggapannya, mantan ayah disebutnya? Tahu tuh, gak ngerti. Mungkin dia lagi bercanda kali. Atau apa saya gak ngerti. Tapi kenapa saya harus luruskan? Enggak, siapa tahu kan kita sama-sama belajar ya. Jadi ada yang saya belajar dari beliau, ada yang mungkin beliau juga belajar dari saya, gitu aja. Tapi slip of tongue ya sebenarnya memang apalagi profesi kita tuh sudah sangat mumpuni untuk berkomunikasi. Apalagi di dalam sosial media, lebih baik ditulis dulu narasinya. Kak Ruben sekarang tinggal sama siapa? Sekarang tinggal sama siapa? Sama Onyo. Berdua aja? Ya. Jadi dia sama ada yang kerja di rumah. Onyo bilang apa Kak Ruben dengan kejadian apalagi sekarang ini sudah besar sekali ya. Mungkin baru-baru ini ada ngobrol sama Onyo. Kalau ngobrol tentang hal ini kami berdua kayaknya sama-sama saling ngejagain banget gitu. Jadi
kalimat yang bisa diucapkan sama dia ya, kita selalu sama-sama ya ayah gitu. Itu yang apa ya? Singkat tapi dalam ya. Iya. Jadi saya tahu bagaimana hatinya. Cinta sesungguhnya. Dia masih kok memikirkan bundanya. Gitu. Dia masih kok. Tapi kalau kita lagi duduk gitu berdua gitu. Kok sampai sejauh ini ya Nyoh? Gitu. Kok sampai gini ya? Jawabannya ya benar. Kita harus selalu sama-sama gitu. Kita melihat beberapa kali di media Onyo tuh ngebelain ayahnya banget. Ada satu ungkapan perasaan dari Onyo untuk Ruben Onsu. Ruben Onsu tidak pernah sendirian. Selalu ada Allah. Jam 4 pagi sejadah selalu digelar. Dalam setiap sujud pada setiap tahajudnya apa doa seorang Ruben Onsu? Saya pertama bisa ucapin saya pasti selalu mohon ampun, minta maaf. Saya juga manusia biasa yang gak luput dari banyak salah, hilaf, dosa. Saya tidak pernah mengklaim diri saya paling benar. Enggak. Jadi saya selalu minta maaf sama Allah. Yang kedua, saya cuma minta dia bisa diberikan kesehatan. Kesabaran. Dan kesabaran yang lebih luas lagi. Dan mudah-mudahan ya semuanya saya serahkan sama Allah aja. Saya serahkan sama Allah. Bahkan saya datang ke sini pun semua udah Allah yang atur. Gitu. Semua udah Allah yang punya rencana gitu. Kalau saya terlalu banyak rencana nanti nggak sesuai dengan apa yang diinginkan nanti saya malah kecewa. Jadi saya berdoa saja. Entah doa mana yang diterima saya juga nggak tahu. Tapi semuanya saya lakukan. Ya karena hidup saya sudah melewati kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang gitu. Jadi ternyata yang saya perlukan ini adalah kekokohan sebuah iman gitu. Ya. Kalau mungkin saya tidak ada di posisi sekarang mungkin saya udah marah-marahnya lebih meledak. Tidak yang seperti meredam diri gitu. Ya. Tapi mengungkapkan ini bukan mengungkit tapi ini saya mengikuti udah overload. Ya. Di badan saya sudah overload gitu. Makanya saya menghindari kayak mall. Takutnya ada anak kecil lari-lari. Itu tuh sakit loh. Sakit banget. Ringan Ruben, rindu ya. apa yang ingin disampaikan untuk Thalia dan juga Tania jika mereka nanti suatu saat sudah paham dan juga melihat tayangan ini? Suatu saat kalau dia melihat ini ya mudah-mudahan mereka bisa belajar menjadi anak yang lebih sabar dan menghadapinya kuat. Kalau ayah bisa ngelewatinya suatu saat nanti kalian pasti bisa. Dan kita lihat Ania, ayah ingin ketemu sama kalian, hanya sama kalian aja. Ya, hanya sama kalian. Sabar dulu. Ayah juga berusaha terus. Bukan ayah tidak mau datang ke sekolah. Karena ayah tahu bagaimana suasana kalian. Kita harus ketemu dulu bertiga. Berempat sama Koko. Supaya kalian bisa tahu. Ayah sama Koko juga kangen banget sama kalian. Baik-baik. Dan ya Allah jaga kalian. Dan semoga Allah selalu menjaga seorang Ruben Onsu. Semoga diberikan ketabahan, kekuatan. Semua pihak diberikan kelembutan hatinya untuk bisa mempertemukan ayah dan anak. Dan tidak pernah ada istilah mantan ayah. Semangat untuk Ruben Onsu. Sobat Ampiar, kita mengundang bintang tamu kita lainnya. Inilah praktisi spiritual yang pernah memprediksi sesuatu di tahun 2019. Ada hubungannya juga dengan Ruben Onsu.